Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareza Ahmad Rizky dengan NIM-nya 14046240095. Kali ini saya akan menjelaskan tentang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Ridwan Effendi. Kali ini saya akan membahas kasus nomor 4 yang dimana kasusnya itu di tengah meningkatnya kesadaran dunia mengenai pemanasan global dan perubahan iklim, berbagai organisasi keagamaan memberikan tanggapan yang beragam. Di satu sisi, beberapa organisasi keagamaan besar cenderung mengabaikan bukti ilmiah yang menunjukkan dampak serius dari perubahan iklim. Di mana ada mereka yang berpendapat bahwa perhatian pada isu lingkungan itu dapat mengalihkan fokus pada misi spiritual dan ajaran inti agama itu sendiri. Pesan-pesan yang mereka sampaikan juga seringkali menekankan pentingnya iman dan harapan tanpa memberikan perhatian yang berarti terhadap isu lingkungan yang ada gitu. Sebaliknya gitu, terdapat organisasi keagamaan yang lebih aktif terlibat dalam kampanye lingkungan gitu. Mereka itu memandang pemanasan global seperti persoalan moral dan etis yang berdampak pada seluruh umat manusia. Bagi mereka, menjaga bumi merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual dan mereka berupaya menunggu kebijakan yang ramah lingkungan, melaksanakan program konservasi, serta mendidik jemaat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran akan perlunya kolaborasi antara iman dan tindakan untuk melindungi bumi itu sendiri. Kita bahas dalam 3 dimensi utama dalam filsafat ilmu. Yang pertama itu ada epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Dalam kajian epistemologis, itu membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan divalidasi. Nah, dalam konteks ini, kita itu melihat adanya perbedaan dalam cara organisasi keagamaan itu memaknai ilmu pengetahuan ilmiah. Organisasi keagamaan yang menolak itu mengabaikan bukti ilmiah yang seringkali mendasarkan sikapnya pada epistologi keimanan atau tekstualisme yang sempit, yang dimana mereka itu beranggapan bahwa kebenaran itu hanya diperoleh melalui kitab suci dan wahyu gitu, yang dimana mereka itu juga cenderung memandang isu lingkungan itu sebagai hal yang sekuler yang tidak termasuk dalam ranah ibadah atau spiritualitas, yang dimana sebaliknya organisasi keagamaan yang pro terhadap lingkungan itu cenderung memiliki epistemologi yang terbuka, yang dimana mereka itu mengakui bahwa ilmu pengetahuan itu memang karunia dari Allah. Mereka itu menyadari juga bahwa data ilmiah tentang perubahan iklim seperti peningkatan suhu global, pencairan es di kutub utara, atau kerusakan ekosistem itu merupakan hasil data metode ilmiah yang valid dan karenanya juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan etis dan juga sebagai dasar pertimbangan moral. Sedangkan secara ontologis, permasalahan atau perubahan iklim ini adalah kenyataan objektif yang berdampak nyata terhadap semua makhluk hidup gitu. Dalam Islam juga, manusia kan juga diciptakan sebagai khalifah gitu di muka bumi, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan di alam. Sedangkan organisasi keagamaan yang abai itu mungkin terjebak dalam pemahaman ontologis yang sempit, yang dimana mereka itu memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, sehingga melihat bumi ini hanya sebagai tempat singgah tanpa tanggung jawab ekologisnya, yang dimana mereka itu memaknai keberadaan manusia itu sebatas pada ibadah ritual, bukan sebagai penjaga manah bumi. Padahal Allah juga sudah menyebutkan pada surat Shad ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilah. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Yang dimana artinya itu kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya itu secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka celakalah orang-orang yang kufur karena mereka akan masuk neraka. Yang dimana tafsirnya itu Allah menjelaskan bahwa dia itu akan menjadikan langit, bumi, dan makhluk apa saja yang berada di antaranya itu tidak sia-sia. Langit dengan segala bintang yang menghiasi, matahari yang memancarkan sinar di waktu siang, dan bulan yang menampakkan bentuknya yang berubah-ubah dari malam ke malam.
yang dimana itu juga sangat bermanfaat bagi manusia. Begitu juga bumi dengan segala isinya, baik yang ada tampak di permukaan ataupun yang tersimpan di dalam perutnya, yang sangat besar artinya bagi seluruh kehidupan manusia. Semua itu Allah ciptakan atas kekuasaan dan kehendaknya sebagai rahmat yang tak ternilai harganya. Sebaliknya, pada pandangan ontologi, mereka yang pro terhadap lingkungan itu bisa memahami bahwa eksistensi manusia itu bukan hanya sebagai makhluk spiritual, tapi juga sebagai aktor sosial dan ekologis yang secara langsung berinteraksi dengan alam di bumi ini. Dan mereka juga itu memandang krisis iklim ini bukan sebagai gangguan terhadap ciptaan Allah di tatanan muka bumi ini. Nah, karena itu mereka juga harus ditanggapi dengan kesungguhan, bukan hanya hayalan belaka. Nah, dalam dimensi aksiologi, filsafat itu membahas banyak nilai-nilai gitu. Yang pertama itu ada tujuan, kemudian itu ada etika penggunaan ilmu. Nah, jadi isu perubahan iklim ini bukan sekedar urusan ilmiah gitu, tapi juga persoalan moral dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, di mana organisasi keamanan yang aktif dalam penjagaan lingkungan ini menunjukkan integrasi gitu terhadap nilai-nilai etis seperti keadilan antar generasi, kepedulian terhadap makhluk hidup lain, dan tanggung jawab kolektif terhadap bumi gitu. Yang dimana ini juga mencerminkan nilai-nilai Islam itu sendiri, yang dimana nilai-nilai Islam itu sendiri yang rahmatan lil alamin gitu, bahwa keberadaan manusia itu harus membawa rahmat termasuk bagi lingkungan yang ada di muka bumi ini gitu. Nah, sebaliknya, sikap pasif terhadap isu lingkungan itu menunjukkan kegagalan dalam memaknai ilmu sebagai alat untuk kemaslahatan gitu. Jika ilmu hanya dilihat sebagai ancaman terhadap ajaran agama, maka nilai-nilai etikanya terputus dari kenyataan sosial gitu. Nah, selanjutnya, untuk menjembatani perbedaan ini, perlu adanya pendekatan yang integratif, yang dimana itu membangun dialog antara para ilmuwan gitu, dengan pemuka agama yang ada gitu. Yang dimana kita dapat menjelaskan, ilmu dan agama itu tidak harus saling meniadakan, melainkan dapat saling menguatkan, yang dimana ilmu itu memberikan datanya dan solusi teknisnya, sementara agama itu menjadi landasan moralnya gitu, sebagai motivasi spiritual untuk dalam setiap tindakan yang diambil gitu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa setiap muslim bukan hanya bertujuan untuk menjadi seorang yang taat beribadah, tetapi juga setiap muslim yang dapat menanggungjawabkan atas setiap kelestarian alam yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi melalui pendekatan epistemologis yang terbuka, ontologi yang menyeluruh, dan aksiologi yang berpihak kepada etika dan kemaslahatan bersama adalah fondasi utama pada filsafat ilmu kali ini yang selalu relevan untuk menyikapi isu yang ada, yang dimana kita kali itu membahas perubahan iklim saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.